Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja dan tanpa kurang suatu apapun ya teman-teman. Dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kelancaran, dan kemudahan pastinya dalam hal kebaikan. Amin, amin ya robbal alamin. Share kegiatan aku di pagi hari. Ini aku lagi nyusun-nyusun piring yang sudah kering ya teman-teman, yang aku cuci dari semalam. Dan teman-teman jangan salfok sama baskomnya, itu sudah retak ya teman-teman, karena kemarin itu aku taruh di luar dan ternyata baskomnya itu jatuh, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan aku mau sapa juga nih buat teman-teman yang baru banget bergabung, yang baru banget klik channel ini. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Semoga apa yang aku share bisa memberi manfaat, inspirasi, ataupun bahkan bisa menghibur teman-teman semua ya. Dan untuk yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu agar aku lebih semangat lagi untuk upload video. Terima kasih. Nah, tadi itu si adek udah bangun ya teman-teman. Jadi kalau pagi itu si adek bangunnya itu lumayan cepet, karena kalau malam tidurnya juga lumayan cepet ya teman-teman. Dan aku tenangin sebentar, lalu aku lanjut lagi untuk beberes rumah, bersih-bersih ya teman-teman. Dan biasanya kalau malamnya itu aku sudah beberes, paginya itu aku lumayan santai ya teman-teman. Tapi semalam itu benar-benar ngantuk, benar-benar matanya udah nggak bisa kerja sama. Jadi setelah adik tidur itu aku nggak beberes, langsung tidur juga. Makanya pagi ini lumayan sibuk, lumayan banyak kerjaan ya teman-teman. Dan lanjut ini Mbak Airin, aku mau potong dulu rambutnya. Sebenarnya sih aku nggak pengen potong ya teman-teman, cuman situasinya apa sih namanya, harus dipotong ya teman-teman, karena kalau sekarang itu agak lebih ribet ngurusin 2 anak. Jadi Mbak Airin itu rambutnya agak nggak karuan ya teman-teman. Habis mandi biasanya aku bukan lupa sih sebenarnya, nggak sempat buat ngikat rambutnya. Jadi aku ngambil jalan pintasnya aja buat dipotong pendek, karena kalau sudah dipotong pendek kan lumayan agak rapih ya teman-teman, tinggal disisir aja gitu. Dan untungnya anaknya juga mau. Anaknya juga nurut gitu ya teman-teman. Sebenarnya sih aku tidak ada bakat sama sekali buat potong rambut, tapi kalau buat motongin rambut anak saya yakin nih semua ibu-ibu pasti langsung berbakat ya teman-teman. Dan ini aku cuman potong pendek aja, tidak ada model sama sekali ya teman-teman, cuman potong pendek tok. Yang jelas bisa lebih rapi lah dari yang sebelumnya, walaupun tidak diikat ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang lagi nonton video ini, teman-teman lagi pada ngapain nih? Yuk sharing di kolom komentar ya. Untuk teman-teman yang masih dalam proses kerja atau sedang bekerja, saya ucapkan selamat bekerja ya. Semoga kerjaannya lancar dan bernilai ibadah. Dan untuk teman-teman yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Semoga istirahatnya kembali menjadi tenaga dan semangat ya teman-teman. Nah, aku mau curhat sedikit nih teman-teman ya. Semenjak jadi ibu 2 anak itu kerjaannya lumayan bertambah ya teman-teman. Lumayan sibuk, lumayan ribet gitu. Dan apalagi saat mereka pengen diurus secara bersamaan gitu ya teman-teman. Rasanya itu kepalanya puyeng banget ya. Apalagi tidak ada bantuan tenaga maksudnya ya teman-teman. Jadi ngerjain sendiri gitu, ngurus anaknya sendiri juga. Jadi sebagai ibu baru 2 anak, ibu 2 anak yang baru maksudnya ya teman-teman. Jadi kebalik-balik, aku itu jujur saja masih belum bisa buat
apa sih namanya, masih belum bisa buat ngontrol diri. Kadang-kadang emosinya juga masih ada ya teman-teman. Tapi ya seiring berjalannya waktu, terus belajar pastinya, terus memperbaiki diri. Aku tahu sih tidak ada ibu yang sempurna, tapi setidaknya aku mencoba untuk menjadi lebih baik dari diri aku yang sebelumnya. Dan pastinya itu untuk anak-anak ya teman-teman, karena anak-anak juga butuh ibunya yang waras. Walaupun kadang-kadang mereka yang buat kita tidak waras ya teman-teman. Dan ini perdebatan sama Mbak Airin dimulai. Karena dia pengen pegang gunting sendiri ya teman-teman. Sementara aku belum selesai buat potong rambutnya atau ngerapihin poninya ya teman-teman. Jadilah dia ngereok seperti itu. Tapi yang namanya ibu ketika bersama anaknya dan kerjaannya itu belum selesai, pasti dibujuk-bujuk ya sampai anaknya mau ya teman-teman. Itu udah relate banget deh kehidupan ibu-ibu. Dan lanjut ke curhatan aku tahu tidak ada ibu yang sempurna dan aku pun mencoba menjadi lebih baik dari diri aku yang sebelumnya. Setidaknya itu untuk anak-anak aku ya teman-teman. Dan setidaknya mereka tidak melihat monster, tidak melihat monster pada ibunya. Jadi ya sebisa mungkin untuk meredam emosi, sebisa mungkin untuk menahan emosi pastinya. Sulit sih ya teman-teman, tapi ya mau tidak mau untuk menjaga kewarasan ya seperti itu, harus emosinya diredam dulu ya teman-teman. Apalagi buat anak pertama aku, dia itu semenjak punya adik jadi sebuah pelampiasan ceritanya ya teman-teman. Jadi sebuah apa sih namanya, jadi sebuah tumpahan emosi gitu biasanya. Jadi sekarang aku belajar kalau anak aku yang pertama itu semakin kita marah, semakin kita emosi, dia bakalan semakin gak mendengar, gak mau dengar. Dan semakin kita emosi, dia pun bakalan cuek gitu ya teman-teman, bakalan menjadi. Tapi kalau kita baik, kita lemah lembut, kita datar-datar saja, dia pasti bakalan nurut ya teman-teman. Jadi ya itu sih yang aku pelajarin dari anak pertama aku semenjak dia punya adik ya teman-teman. Kalau ternyata dia itu butuh seorang ibu yang emosinya agak stabil ya teman-teman. Jadi ya sekarang pun aku masih belajar, masih proses untuk memperbaiki diri. Dan untuk teman-teman nih yang sudah lulus ceritanya dari menjaga dua anak yang tidak berjauhan usianya, boleh sharing dong di kolom komentar tips-tipsnya itu biar nggak emosian tuh apa ya teman-teman. Dan ini aku lanjut buat jemur pakaian, kebanyakan sarung sih ya teman-teman, karena tadi itu aku sempat buat cuci sarung dan sedikit pakaian karena si adiknya masih anteng. Jadi kalau aku masih melihat adiknya itu masih anteng, aku gercep buat ngerjain kerjaan yang belum aku kerjakan ya teman-teman. Dan ini itu sudah duhur ya teman-teman, sudah ada suara dari masjid juga. Cuman memang cuacanya mendung. Tapi belum mau hujan kayaknya ya teman-teman. Jadi ya aku sempetin buat jemur pakaian dulu. Setidaknya airnya itu keluar dulu lah ya teman-teman. Lanjut aku ngambil ember yang kedua yang isinya itu pakaian semua ya teman-teman. Kalau yang ember pertama itu kebanyakan sarung. Kalau cuacanya mendung seperti ini sih sebenarnya enaknya dibawa tidur ya teman-teman. Karena kan nggak panas juga, jadi tidurnya lumayan enak pastilah ya teman-teman. Tapi ya mau nggak mau kerja dulu karena kerjaannya belum selesai, belum kelar-kelar. Jadi untuk tidur siang di skip dulu aja lah ya teman-teman. Oke deh teman-teman, sekian sharing video aku kali ini.
Dan untuk teman-teman yang sudah mau dan bersedia menyempatkan telinganya untuk mendengarkan curhatan aku, saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga apa yang aku share bisa memberi manfaat, inspirasi, ataupun bahkan bisa menghibur teman-teman semua ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya agar aku lebih semangat lagi untuk upload video. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua ya. Sehat selalu. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa segera terwujud, dan apa yang kita inginkan bisa segera tercapai ya teman-teman. Dan untuk teman-teman nih yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu agar aku lebih semangat lagi untuk upload video. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.